Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah pemasaran Islam. Nah, kita sudah masuk dalam salah satu strategi pemasaran yang paling populer, yaitu marketing mix. Jadi marketing mix itu eh, dari tahun ke tahun mengalami berbagai macam perkembangan, sehingga ada yang dari awalnya 4P kemudian jadi 7P. Nah, itu berkembang sesuai kebutuhan zaman, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan tidak menutup kemungkinan akan terus berubah dan terus berkembang. Lalu sebenarnya apa itu marketing mix? Marketing mix itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran ini baru muncul. Jadi sebelum masa Nabi memang tidak ada istilah ini. Ya mungkin diterapkan beberapa bagiannya, cuman tidak sebagai utuh sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah ilmu pengetahuan yang muncul pada awal abad pertengahan, abad ke-20-an. Karena setiap bisnis memerlukan strategi pemasaran untuk promosi dan menjual barang mereka, menjual jasa mereka, maka istilah marketing sini muncul. Nah, awalnya adalah dalam pidato tahun 1953 kepada Asosiasi Marketing Amerika. Itu ada salah satu seorang profesor namanya Pak Yezuli, bukan Pak Yezuli. Saat ini ada salah satu seorang profesor Harvard dan pakar pemasaran Neil Borden itu menguraikan tentang apa itu marketing mix dan bagaimana pemasar dapat mengembangkan dan melaksanakan rencana pemasaran yang sukses. Jadi sejak tahun 1950-an itu unsur-unsur marketing setelah mengalami berbagai transformasi sebagai tanggapan teknologi baru. Karena bisnis itu dapat mengidentifikasi dan mengatur komponen dari marketing mix, sehingga memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan pemasaran yang menguntungkan. Nah, keputusan ini membantu bisnis untuk yang pertama, satu, meningkatkan kelebihan dan mengatasi kekurangan. Jadi tiap-tiap produk kalian punya usaha, kalian pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Bisa jadi itu adalah kekurangan yang dimiliki semua orang, tapi bisa jadi juga itu khusus karakteristik yang Anda miliki. Menjadi lebih kompetitif dan mudah beradaptasi di pasar. Jadi kita bisa berkompetisi, misalnya UMS dengan sesama kampus swasta masih bisa berkompetisi, kemudian berkompetisi dengan kampus-kampus negeri itu kita berkompetisi. Meskipun negeri itu biayanya lebih murah, secara pembayaran SPP itu negeri itu lebih murah. Kalau kalian coba ke SD negeri, itu biayanya lebih murah daripada SD swasta. Tapi kenapa SD negeri itu bisa sepi, bahkan sampai dikasih uang seragam, diantar jemput, kasih uang makan, itu masih sepi. Di desa-desa itu terjadi seperti itu. Tapi sekolah-sekolah swasta, sekolah Muhammadiyah itu kok bisa ramai, padahal bayarnya mahal. Karena memang ada beberapa marketingnya yang digunakan, menjual kualitasnya juga ada. Kemudian meningkatkan kolaborasi yang menguntungkan antara departemen dan mitra. Jadi yang namanya semua kegiatan bisnis itu, entah itu bisnis bidang industri, makanan, bidang pendidikan, bidang pesantren, itu perlu adanya kolaborasi. Kalau bisnis itu tidak berjalan dengan baik, maka gulung tikar. Meskipun itu adalah organisasi bersifat non laba, misalnya nirlaba, misalnya lembaga zakat, kemudian lembaga WHO, lembaga sosial yang lainnya. Kalau tidak ada bantuan, tidak ada donasi, tidak ada pendapatan, maka organisasi itu tidak akan bisa berjalan mencukupi biaya operasional. Maka tiap-tiap perusahaan atau lembaga sosial nanti ada sendiri. Lembaga sosial itu strateginya beda-beda. Ada yang full menggantungkan diri dari bantuan, ada full dia punya usaha. Jadi untuk mendongkrak kegiatan amalnya. Termasuk Muhammadiyah, namanya amal usaha Muhammadiyah itu ada UMS, ada perguruan tinggi, ada rumah sakit. Itu adalah bagian dari core bisnisnya Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah bisa melakukan kegiatan dakwah, kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, kegiatan sosial yang lainnya
terbackup oleh amal usahanya, bisnisnya, kampusnya, rumah sakitnya, sekolah-sekolahnya. Itu ketika ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana, yaitu Muhammadiyah membantu. Jangan dikira kemudian pimpinan pusat itu uangnya banyak. Enggak, yang banyak uangnya itu justru yang di amal usahanya, di rumah sakit, yang jadi direktur itu gajinya lebih tinggi. Seperti itu. Kalau yang jabat jadi PP, jadi anggota itu pimpinan pusat wilayah aslinya tidak ada gajinya, itu struktur organisasinya. Tapi kalau membutuhkan bisa untuk kegiatan-kegiatan bisa minta bantuan dari amal usaha yang berada di bawahnya. Nah, kemudian apa itu definisi marketing mix atau bauran pemasaran? Itu merupakan seperangkat alat pemasaran, yaitu strategi metode yang digunakan perusahaan atau pemilik bisnis untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Kalau menurut Kotleri yang sangat terkenal, salah satu tokoh marketing konvensional ya. Nah, kalau kalian menulis jurnal rata-rata banyak mengutip Kotler. Marketing is the set of marketing tools that the firm used to pursue its marketing objective in the target market. Jadi sejumlah alat-alat pemasaran, serangkaian alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek pemasaran atau target pasar yang dituju. Kalau dari marketing management itu diartikan kumpulan dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan yang digunakan oleh suatu badan usaha untuk mencapai tujuan pemasaran dalam sasarannya. Sehingga kalau menurut P ini tahun 95 unsur atau elemen internal penting yang membentuk program pemasaran sebuah organisasi. Jadi bauran pemasaran itu merupakan salah satu konsep universal yang telah dikembangkan dalam pemasaran. Jadi variabel-variabel ini adalah hasil perasan dari marketing itu sendiri. Jadi kalau berkaitan dengan marketing itu poinnya apa saja sih yang perlu diperhatikan. Maka beberapa menyebutnya dengan istilah variabel. Nah ini strategi mencampur kegiatan-kegiatan marketing agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang paling memuaskan. Karena sekali lagi tujuannya marketing itu ya untuk memenuhi target pemasarannya, ya baik itu pendapatan, maksimalkan value perusahaan kalau sudah masuk di pasar saham. Sehingga kegiatan-kegiatan ini itu dikombinasikan supaya bisa maksimal. Tidak mungkin kita bisa melakukan semuanya karena marketing tools itu nanti kemarin kalian belajar bagaimana segmentation, targeting, and positioning itu kita tidak bisa mengambil semua segmen pasar. Kita harus memilih. Nah ini marketing mix ini memudahkan kita untuk memilih itu. Kemudian ada yang dikenal marketing mix itu ada 4P yaitu product, price, place, dan promotion. Kemudian ada yang dikembangkan menjadi 7P. Nah ini sebelum kita masuk ke marketing mix, ini ada 4 variabel yang memenangkan persaingan. Jadi ada variabel penting yang harus dipertimbangkan ketika kita ingin menang dalam persaingan. Satu, segmentasi pasar, ya berarti disusul dengan pilihan target pasar. Jadi kita tahu segmen pasarnya apa, target pasarnya apa, kelas mana yang kita pilih, kelas menengah ke bawah. Karena tidak mungkin kita bisa ngambil semua pasar. Xiaomi, Redmi itu pasarnya menengah ke bawah gitu. Bukan HP flagship, nanti ada brandnya sendiri. Itu kita tidak bisa mengambil, kita tidak bisa dicintai oleh semua orang. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Maka pilihlah orang yang bisa Anda senangkan. Dengan usaha yang sama, dengan biaya yang sama akan lebih mudah untuk menggarap segmen pasar yang Anda tuju. Kalau Anda makanya influencer itu dia tidak bisa menyenangkan semua orang, dia punya pasarnya sendiri-sendiri gitu. Maka kemudian yang kedua adalah bauran pemasaran, marketing mix. Ya ini masih teori lama, pakai produk, price, place, and promotion. Dan 7P itu ada ketambahan people, positioning, public relation, power, physical, publicity, and purchasing power. Ini pengembangannya. Kemudian ada anggaran pemasaran, ya segala sesuatu ada uangnya. Kemudian ketepatan waktu. Misalnya kalau kalian promosi jam 11 malam, 12 malam itu siapa yang nonton? Target pasar kalian apa? Misalnya kalian itu adalah anak-anak, nggak mungkin anak-anak 11 malam masih nonton film di TV. Tapi kalau bapak-bapak ya merokok baru boleh masuk
jam-jam ke atas seperti itu. Nah, ini adalah marketing mix yang ada mengalami perkembangan dan perubahan. Dulu istilahnya adalah 4P, ada price, product, promotion, dan place. Kemudian sekarang menjadi 7P. Ada price, product, promotion, place, people, process, dan physical environment. Ini sudah dikembangkan. Jadi tidak lagi marketing mix itu 4P, tapi ada beberapa komponen ini. Jadi 7 sekarang, tidak hanya 4. Kalau dulu yang masih terkenal adalah 4P, sekarang sudah dikembangkan menjadi 7P. Apa itu 7P? Yang pertama adalah produk. Produk adalah mengelola unsur produk termasuk perencanaan, pengembangan produk atau jasa, kemudian bagaimana nanti dipasarkan dengan mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah dan mengambil tindakan yang lain yang mempengaruhi macam-macam produk atau jasa. Maka produk ini kalau di dalam industri satu desainnya seperti apa. Kalau HP-nya apakah melengkung, apakah flip, apakah lipat, apakah muter, apakah warnanya, kemudian teknologi apa yang digunakan, chipsetnya apa, Snapdragon untuk harga 2 juta itu cukup atau enggak, atau pakai M2 untuk Apple itu cocok enggak dengan harga 18 juta. Ada kemanfaatannya apa produknya, nggak mungkin kalian jual produk tidak bermanfaat. Kemudian kenyamanan nyaman nggak sih digenggam HP-nya, kemudian panas enggak sih kalau dipakai, apa terlalu besar, justru HP yang besar, iPad sebesar TV kan enggak mungkin juga, mending beli TV sekalian. Kemudian nilainya ada atau tidak, kualitasnya bagaimana, packaging itu penting. Packaging itu kemasan. Kalau kalian mau jual produk yang mahal, packagingnya cuma plastik. Kalau kalian beli es teh di angkringan itu plastiknya kan plastik asal ya, plastik biasa, plastik es batu kalau saya bilang. Itu harganya 3.000. Tapi kalau kalian beli yang produk sama-sama es teh tapi packagingnya pakai gelasnya udah gelas yang plastik, ada botolnya, bisa portable, nah itu mempengaruhi harga. Kemudian jadi branding. Branding itu merek, kalian memposisikan produk kalian ke pelanggannya itu seperti apa. Produk Apple brandingnya adalah barang mewah, berkualitas, luxury, tidak semua orang bisa memiliki. Ada Xiaomi dengan jual perform itu branding. Kemudian ada aksesoris. Kalau kalian jual HP, aksesoris apa sih yang nanti kalian bakal butuhkan? Ya headset ya. Ya kemudian apalagi headset ya, charger ya, kemudian ada sekarang udah ada LCD khusus HP, jadi sekali putar ditempel itu bisa keluar LCD-nya, kalian bisa nonton di luar, ada pen untuk gambar dan lain sebagainya. Kemudian waranti itu garansi. Ada nggak garansinya berapa tahun? Apakah semua perlu ada garansi? Kalau kalian produk kalian adalah roti misalnya, apakah perlu garansi sampai ratusan juta? Tergantung produknya. Maka ini perlu banyak pertimbangan. Nah, kemudian metode yang digunakan untuk memperbaiki atau membedakan produk adalah meningkatkan target penjualan yang lebih efektif untuk mendapatkan keunggulan. Misalnya ada yang namanya strategi perluasan. Produknya itu diluaskan, expand produk, targetnya banyak. Kemudian spesialis version, ada versi khusus, misalnya yang wibu suka HP kerjasama Xiaomi, kerjasama sama One Piece misalnya, itu ada versi khusus, ada new edition, edisi baru, tiap tahun ada yang muncul baru, supaya harapannya kalian bisa ganti, bisa laku terus produknya. Kemudian ada improvement, misalnya kalau aplikasi itu ada update-nya, misalnya kalian ada aplikasi ngebug di versi ini, kemudian di versi selanjutnya bugnya hilang, itu ada perbaikan, ada perubahan kemasan, teknologi dan lain sebagainya. Ingat, merubah packaging itu bisa sampai ratusan juta di industri. Mengubah warna, mengubah itu perlu biaya yang sangat mahal. Ganti mesin, kalian desain Coca-Cola yang botol 200 ml warnanya kotak biasa kemudian menjadi agak melengkung, itu biayanya ratusan juta. Kenapa? Harus ganti mesinnya, biaya ininya, biaya dan lain sebagainya, itu bisa banyak. Maka perlu diperhatikan, cost-nya itu bisa berdampak luar biasa. Maka ini masuk ke price, suatu sistem manajemen perusahaan yang akan menentukan harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa. Karena salah dalam menentukan harga, sebagus apapun produk kalian, kalau produknya harganya tidak masuk akal,
masuk akal ini dalam arti bisa terlalu murah, bisa terlalu mahal. Kalau kalian jual geprek di daerah Jakarta harganya 5.000, 6.000, tetap untung aslinya. Tetap untung aslinya itu. Tapi kalau harganya segitu orang jadi curiga. Maka harga itu harus yang reasonable, yang masuk akal. Segmen pasarnya kalian apa? Mau orang kalau di kawasan kumuh harga 5.000 mesti laris. Karena yang diincar nggak kualitas ya. Yang diincar ya yang penting makan mereka, murah gitu. Maka mahasiswa kah, apa dosen kah, apa orang-orang kaya ya. Yang penting mereka pengennya lu parkiran luas, mobilnya masuk, bisa masuk mahal nggak masalah. Kalau tempat kalian rame, macet, wah itu walaupun seenak apapun makanan kalian juga repot. Nanti masa di place nanti. Penentuan harga. Jadi tahu pasar, tahu elastisitas, tahu perhatian terhadap kompetitor. Jadi kompetitor itu harganya bagaimana sih? Kira-kira kalian mau ngasih pasar es teh itu 5.000. Kalian mau ngasih harga berapa? Nah ini nanti kita akan praktekkan dalam pertemuan setelah UTS, maaf. Maka harga itu peluncuran harga, kalau mau ngasih diskon nggak apa-apa, itu marketing juga. Aslinya harganya memang 70.000, tapi biar orang itu menarik kalian pasang 100.000 khusus pada saat peluncuran harganya jadi 70.000. Itu untuk strategi, ada penetrasi, ada perubahan harga, ada fluktuasi, ada diskon, ada bonus-bonus sehingga orang tetap berminat untuk membeli itu. Karena dia mikir wah saya untung harga aslinya 100.000. Secara psikologi itu perempuan kalau lihat diskonan pasti senang, padahal harga aslinya juga memang segitu, tapi seakan-akan kasih diskon 90%. Jadi bisa ini. Kemudian ada biaya tambahan atau tidak, ada kehilangan arah tiba-tiba dalam penjualan kok tiba-tiba merosot, tujuannya tidak tercapai. Nah, itu banyak pertimbangan. Kemudian promotion yaitu suatu unsur yang digunakan untuk memberitahukan kepada para pelanggan ini loh ada produk kita. Maka bisa iklan, bisa orang woro-woro, bisa gaya promosi yang tujuannya itu untuk si orang-orang itu bisa aware, bisa ngerti, bisa tahu tentang produk kita. Produk kita enak, produk kita murah, tapi orang nggak tahu, it's useless. You can earn money from that gitu. Jadi walaupun uang produknya bagus, tapi kalau nggak bisa dapat uang ya percuma. Maka tidak hanya iklan, bisa woro-woro, bisa kalau sekarang yang agak barbar itu bisa promo di Instagram, ada berita musibah tiba-tiba iklan mata minus gitu kan. Itu bikin orang klik nih. Caranya beragam sekarang promosi itu. Bisa lewat iklan, bisa mengganggu, bisa bikin konten, beragam sekali itu. Kreativitas harus diuji. Ada penawaran khusus, bisa itu kalau diskon ya, penawaran khusus. Bisa dicoba misalnya aplikasi, kalian ada aplikasi bergambar atau video atau game, percoba dikasih trial dulu, oh kok enak, kok bagus, supaya biar kalian coba. Kalau kuliner kalian bisa ngasih potongan roti-roti di mall itu, oh kalau enak kalian diharapnya bisa beli lagi. Atau surat langsung direct mailing ya, Gmail itu kalau kalian nggak pengguna email. Tapi para peneliti itu menggunakan email, saya dapat email tiap hari sampai puluhan. Ada poster, ada free gift, ada hadiah, ada competition, persaingan, dan banyak sekali. Misalnya Indonesia Mencari Bakat, apa lomba masak lah, ada patungan, terus banyak lah macamnya. Nah ini yang tadi ya ini pemilihan tempat. Tempat ini saluran perdagangan yang dipakai untuk penyaluran produk atau jasa. Nah serta mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman dan perniagaan produk secara fisik. Nah, sekarang produk jasa itu tempat itu kalian juga online digital juga bisa. Kalian harus memilih. Kalian mau pasarkan di mana? Kalian mau jual tanah. Jual tanah kalau di Shopee salah. Jual tanah ya di Bukalapak, di OLX. Kalau tanah itu nggak cocok. Kalau mobil di OLX cocok. Tapi mobil di Shopee itu nggak cocok. Pasarnya nggak ada. Maka strateginya beda-beda. Sekali lagi makanan enak apapun kalau tempatnya macet itu repot. Makanan mahal ditaruh di tempat yang macet, yang parkirannya nggak ada itu salah. Kalau kalian jual harga sesuai parkirannya, maka beberapa makanan di Panturanan itu, kalau kalian lewat di jalan Pantura, itu yang antara rumah makannya sama parkirannya itu luasan parkirannya. Karena segmentasinya apa? Bapak-bapak truk, mobil bis-bis besar, harganya memang agak mahal dan ada masalah.
ketimbang makan di jajanan pinggir murah tapi nggak ada tempat parkirnya. Seperti itu. Maka kemudian tempatnya itu mau lihat eceran atau besar-besaran, ini pesan lewat surat, internet, direct sell, penjualan langsung, peer-to-peer, orang ke orang, ada berbagai saluran. Nah, pertimbangan yang lainnya adalah people. Kalau sebelum-sebelumnya itu tidak ada. People ini berkaitan apa sih Pak? People ini adalah semua orang atau pelaku yang memainkan peran dalam penyediaan jasa yang mempengaruhi persepsi pembeli. Maka elemen dari orang ini bisa juga pegawai perusahaan, konsumen lain yang saling mempengaruhi. Dia akan ada namanya word of mouth, yaitu saling menyebarkan informasi terhadap produk Anda. Maka manusia ini jadi pertimbangan penting untuk menjadi ini ada karyawan, ada manajemen, ada budaya, apakah sopan, ketika kalian masuk dilayani, assalamualaikum kakak, ada yang bisa saya bantu, itu kayaknya ada kenyamanannya. Kalaulah penjualnya itu apatis, membosankan, orangnya judes, seperti misalnya di kecamatan, di kelurahan, pegawai ini cenderung lemot, tidak responsif, kalian tanya akan dianggurin, tidak gercep. Beda sama di perusahaan swasta, karena ya mereka namanya sekali lagi tidak ada saingan ya. Kalau di kelurahan, di pegawai instansi, pegawai negeri itu mereka nggak ada persaingan, nggak ada kompetitor. Makanya tadi kompetitor itu membuat kualitas market jadi lebih bagus, produk jadi lebih bagus. Kalau itu monopoli, tidak ada kompetitornya, ya wes. Kalau misalnya ada pembuatan jasa KTP selain di kelurahan, sekarang di mana kecamatan ya, di kecamatan itu pasti akan ambilnya tidak di kecamatan. Orang lebih milih ke perusahaan swasta, bayarnya sama atau bahkan mahal sedikit nggak apa-apa, prosesnya cepat sehari jadi, mesti laku. Sepi kecamatan itu, karena memang kompetisinya itu mereka nggak berinovasi karena udah digaji tetap. Nah, kulturnya memang seperti itu. Maka yang sering jadi jokesnya adalah bapak PNS itu kalau main Zuma, segala game ngerumpi dan lain sebagainya. Ya walaupun tidak semuanya seperti itu. Kemudian proses jadi pertimbangan. Jadi proses apa sih? Semua proses aktual, mekanisme, aliran aktivitas, kegiatan. Ya kalau di kurikulum, kalau di sekolahan itu yang membentuk menjelaskan arti dari jasa atau menjelaskan produk. Misalnya bagaimana cara produk itu. Contoh relevan dengan jasa, bagaimana customer service-nya, bagaimana kita dalam menghubungi misalnya ada keluhan itu menghubunginya ke siapa, apakah dia mengingatkan kita, itu prosesnya. Bagaimana orang memiliki layanan, bagaimana proses untuk mendapatkan layanan, di mana mereka mendapatkan layanan. Nah, proses ini bisa jadi pertimbangan penting. Misalnya teknologi yang digunakan, contoh adalah ketika kalian KRS-an misalnya kuliah, sistem admissionnya bagaimana, daftarnya gampang atau tidak, ngontak siapa kalau kalian pengen informasi tentang kampus itu, isian apa yang perlu diisi, kalau cari beasiswa itu bimbel apa, kalau di Sopron sekarang semuanya online, pengajuan beasiswa, pengajuan mubalik hijrah, pengajuan pengabdian 1 tahun, pengajuan ada sekarang ada kerjasama dengan Arab Saudi, dengan Mesir juga, itu semuanya online. Jadi lebih mudah. Jadi orang tidak perlu totok-totok datang ke Sopron, WA direktur atau ngobrol ke direktur, basa-basi ngasih bingkisan, tidak usah. Itu memangkas waktu yang lebih cepat. Teknologinya ada, nah itu seperti itu. Nah kemudian sekarang ada physical evidence, itu sarana fisik yang mendukung kegiatan marketing. Dulu tidak terpikirkan, tapi sekarang penting. Misalnya kalau ruangannya itu harum atau tidak. Misalnya kalau kalian itu di yang like space itu, yang dekat UMS itu ya, like space itu, kenapa kalian mau ke sana? Padahal minumannya mahal, tapi dia futuristik, instagramable, tempatnya menarik. Nah itu namanya sarana fisiknya. Termasuk marketing, tempatnya mau dibikin gaya kuno atau gaya modern atau infografis atau ada wifi-nya, peralatan, ada logonya, warna dan lain sebagainya. Kalau itu adalah produknya adalah aplikasi, bagaimana tampilannya, kontras warna,
apakah itu terawat atau tidak. Nah, itu adalah bentuk dari physical evidence. Ada terlihat cerdas atau tidak, atau lesu atau kumuh, atau interface, ada nyaman, fasilitas-fasilitas, kenyamanan juga masuk ke physical evidence. Kalau kalian di suatu tempat yang kursinya saja membuat kalian pegel untuk nugas, ya kalian nggak akan betah lama di sana. Ya itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.